rekan-rekan P5i, selamat datang di akun YouTube P5i. Ikuti terus akun YouTube ini untuk terus update dengan kegiatan P5i dan update hukum perpajakan di Indonesia. Bersama saya Narendra Ramadan Putra Asmara. Hari ini kita akan membahas secara singkat mengenai Komisi Yudisial dan Badan Pengawas di Mahkamah Agung. Rekan-rekan pernah nggak sih sama kliennya merasa dirugikan oleh perilaku hakim pada saat persidangan, atau rekan-rekan mendapati adanya dugaan pelanggaran integritas atau tindakan tidak netral atau tidak profesional terhadap aparat peradilan? Banyak yang kemudian rekan-rekan bingung, ini harus lapor kemana sih kalau kejadian seperti ini? Nah, disinilah pentingnya KY dan Bawas Mahkamah Agung. Di era digital yang saat ini, KY dan Bawas membawa era transformasi yang baru. Sudah ada sistem pengaduan secara online yang mutakhir, yang ini sengaja diciptakan untuk menjembatani hak pengawasan masyarakat langsung dari ujung ketikan jari kita. Pertama-tama, mari kita bedah lembaga pertama, yaitu Bawas MA. Secara struktural, Bawas MA adalah unit eselon 1 di bawah Mahkamah Agung yang memegang mandat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi, finansial, serta perilaku dan kode etik aparatur peradilan di seluruh Indonesia. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Mahkamah Agung, serta dipertegas melalui Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Whistleblowing System. Kemudian, lembaga yang kedua adalah Komisi Yudisial atau KY. Berbeda dengan Bawas, KY adalah lembaga negara independen yang dibentuk langsung berdasarkan amanat konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011. KY berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Satu catatan hukum yang sangat kritis bahwa rekan-rekan perlu ketahui, KY maupun Bawas sama sekali tidak berwenang untuk mengubah isi di dalam putusan. Tugas mereka dan kewenangan mereka hanyalah untuk mengawasi kode etik atau perilaku hakim atau kemudian aparatur peradilan lainnya. Meskipun sekilas terdengar sama-sama mengawasi etik peradilan, ada perbedaan fundamental antara Bawas MA dan Komisi Yudisial yang wajib rekan hukum ketahui agar tidak salah melapor. Perbedaan pertama terletak pada sifat kelembagaannya, bahwa Bawas Mahkamah Agung merupakan pengawas internal yang berada langsung di bawah struktur Mahkamah Agung, sedangkan Komisi Yudisial adalah pengawas eksternal yang bersifat mandiri dan independen di luar struktur peradilan. Kemudian perbedaan kedua adalah objek atau ruang lingkup pengawasannya, bahwa Bawas MA memiliki kewenangan yang lebih luas karena mengawasi seluruh aparatur pengadilan, mulai dari hakim, panitera, sekretaris, hingga staf administrasi. Sementara itu, KY fokus secara spesifik hanya pada profesi hakim saja. Jadi, jika ada oknum non-hakim di pengadilan yang melanggar etik, rekan-rekan laporkan ke Bawas, bukan ke KY. Rekan-rekan perlu ketahui bahwa pertanyaan berikutnya adalah siapa sih yang berhak untuk mengajukan laporan ke Bawas ataupun ke KY? Jawabannya adalah Bawas maupun KY pintunya sangat terbuka lebar untuk rekan-rekan semua melapor. Pihak yang berhak melapor meliputi masyarakat sipil secara luas, perorangan yang mengetahui dugaan pelanggaran, kemudian pihak yang berperkara secara langsung, kuasa hukum atau advokat yang mendampingi perkara, bahkan bisa juga lembaga swadaya masyarakat. Artinya, rekan-rekan tidak harus berperkara langsung untuk melaporkan seorang hakim atau aparatur peradilan yang melanggar kode etik dan segala macamnya. Artinya, Anda tidak harus menjadi korban langsung untuk menjadi pelapor melalui aplikasi pengaduan online KY ataupun Bawas. Rekan-rekan sebagai pelapor atau whistleblower dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang, jadi tidak perlu khawatir akan adanya intimidasi. Di era transformasi digital yang sekarang ini, KY maupun Bawas telah mempermudah layanan pengaduan mereka melalui website mereka, supaya rekan-rekan lebih mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran dan bagaimana tata cara pelaporannya. Kami telah menyiapkan video secara singkat untuk rekan-rekan semua, supaya rekan-rekan semua menjadi lebih paham dan lebih mengetahui cara mendaftarnya. Video tersebut akan ditayangkan sesaat ini. Jangan kemana-mana. Bagaimana mendaftarkan diri Anda pada SIWAS, Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia? Ketik SIWAS pada laman pencarian Anda. Klik laman yang muncul di paling atas. Seperti inilah tampilan awal SIWAS. Login apabila Anda sudah memiliki akun dan registrasi jika belum. Inilah tampilan registrasi akun SIWAS. Isikan semua data diri Anda di sini.
Isi bagian akun pengguna, username, password, email, serta pertanyaan keamanan yang akan digunakan apabila Anda lupa password akun Anda. Lalu, klik simpan. Klik login apabila Anda sudah memiliki akun. Isikan username dan password, lalu klik masuk. Seperti inilah tampilan awal laman Siwas. Klik di sini untuk membuat pengaduan. Seperti ini tampilan awal form pengaduan Siwas. Isikan uraian pengaduan. Isikan pula informasi pendukung, usia Anda, pendidikan terakhir Anda, pekerjaan Anda, serta kapan Anda dapat dihubungi. Isikan pula bentuk pelanggaran yang Anda laporkan. Isikan tempat dan perkiraan waktu kejadian. Klik tahap berikutnya, tambahkan data pengaduan. Isikan pihak terlapor. Tambahkan dokumen pendukung. Klik kirim jika sudah lengkap. Bagaimana tata cara pengaduan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia? Ketik Komisi Yudisial. Klik pelaporan Komisi Yudisial. Klik pada bagian ini untuk mulai melapor. Login apabila Anda sudah punya akun, daftar di sini apabila Anda belum memiliki akun. Berikut adalah tampilan form laporan online milik Komisi Yudisial. Isi secara lengkap form laporan berikut. Isikan lanjutan dari form laporan berikut ini. Klik tambah laporan apabila sudah lengkap. Baik, itulah tadi rekan-rekan video singkat mengenai tata cara pendaftaran dan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim maupun aparatur peradilan lainnya. Sebagai penutup, kita harus pahami bahwa melaporkan pelanggaran etik ke Bawas MA atau KY hanyalah salah satu instrumen kontrol prosedural. Dalam praktik hukum yang sesungguhnya, terutama jika kita berbicara seputar sengketa bisnis, korporasi, hingga sengketa pajak, terdapat spektrum yang jauh lebih luas mengenai apa itu upaya hukum substantif dan apa itu upaya administratif murni. Seringkali persoalan nyata bagi wajib pajak bukanlah perilaku hakim, melainkan sengketa substansial atas keputusan yang dikeluarkan oleh badan publik. Nah, bagi Anda para praktisi, pengacara, akuntan, sarjana hukum, atau bahkan profesional yang ingin mendalami secara komprehensif bagaimana peta strategi hukum, mitigasi sengketa pajak dari hulu ke hilir, prosedur banding, hingga litigasi resmi di pengadilan pajak, kami mengundang Anda semua untuk ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh P5I, yakni adalah kegiatan khusus advokat pajak batch kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026. Dalam kegiatan ini, kita akan mengupas tuntas penanganan perkara secara presisi berdasarkan bukti dan regulasi yang terbaru. Kuota kelas sangat terbatas, jadi silahkan pada rekan-rekan semua untuk segera mendaftar melalui nomor di bawah ini. Kami tunggu kehadiran rekan-rekan semua pada pendidikan khusus advokat pajak batch kedua yang diselenggarakan oleh P5I. Bersama P5I, pajak semakin mudah. Salam.